Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Nur Hasanah dari jurusan Pendidikan Matematika UIN Antasari Banjarmasin. Jadi Ibu akan melaksanakan PPL 2 secara daring di SMAN 4 Banjarbaru. Langsung saja kita simak video berikut. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah statistika. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi tentang pengertian statistika. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi tentang pengertian data. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi tentang data kualitatif dan data kuantitatif. Langsung saja, statistika ialah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, menganalisis, menginterpretasi, mengumpulkan, dan mempresentasikan data sehingga bisa dikatakan bahwa statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data. Tetapi, statistika dan statistik merupakan dua hal yang berbeda, karena statistik adalah data, sedangkan statistika adalah ilmu yang berkenaan dengan data yang dapat digunakan untuk mendeskripsikan atau menyimpulkan data dengan sebagian besar konsep dasar mengasumsikan teori probabilitas. Selanjutnya, data. Statistika selalu berhubungan dengan data. Data adalah kumpulan informasi atau keterangan yang diperoleh baik dalam bentuk angka maupun tulisan. Data terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, data kuantitatif, dan yang kedua, data kualitatif. Yang pertama, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Data kuantitatif terbagi menjadi dua bagian, yaitu data cacahan dan data ukuran. Data cacahan adalah data yang diperoleh dengan cara membilang, misalnya data tentang banyak anak dalam keluarga, dan data tentang banyak murid dalam suatu kelas. Kemudian, data ukuran adalah data yang diperoleh dengan cara mengukur, misalnya data tentang ukuran tinggi badan murid dan data tentang ukuran berat badan murid. Contoh data kuantitatif cacahan adalah seperti yang kita lihat. Di sini ada data banyak anak pada tiap-tiap keluarga di lingkungan RT 5 RW 1 Kelurahan Sukajadi. Di sini ada 6 keluarga yang memiliki 1 anak, ada 10 keluarga yang memiliki 2 anak, ada 10 keluarga yang memiliki 3 anak, dan seterusnya. Kemudian contoh data kuantitatif ukuran. Di sini dapat kita lihat data tinggi badan siswa kelas 5 SDN 1 Bandung. Di sini ada 6 siswa yang memiliki tinggi badan 120 cm, ada 4 siswa yang memiliki tinggi badan 125 cm, ada 3 siswa yang memiliki tinggi badan 140 cm, dan seterusnya. Kemudian data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang bukan berbentuk bilangan. Data kualitatif berupa ciri-ciri, sifat, atau gambaran dari kualitas objek. Sebagai contoh, data kualitas pelayanan yaitu baik, sedang, dan kurang. Cara untuk mengumpulkan data antara lain adalah melakukan wawancara, mengisi lembar pertanyaan atau kuesioner, melakukan pengamatan atau observasi, atau menggunakan data yang sudah ada, misalnya rataan hitung nilai raport. Kemudian contoh data kualitatif, yaitu para ilmuwan mengalami kesulitan membuka bisnis karena mereka tidak memiliki modal. Dari contoh tersebut dapat kita gunakan sebagai contoh data kualitatif. Jika kita melihat kalimatnya, kita tahu bahwa siapa yang memiliki kesulitan yaitu para ilmuwan, dan kesulitan apa yang dimiliki oleh para ilmuwan dan mengapa. Selain itu, kita tidak dapat memperoleh informasi tentang kuantitas yang ditetapkan dari kalimat itu, misalnya berapa banyak ilmuwan yang mengalami kesulitan, berapa banyak modal yang dibutuhkan, dan sebagainya. Selanjutnya, penyajian data dalam statistika. Sebenarnya ada beberapa penyajian data dalam statistika, tapi yang akan kita bahas hari ini hanya diagram garis dan diagram batang. Yang pertama, diagram garis atau poligon frekuensi. Penyajian data statistik dengan menggunakan diagram berbentuk garis lurus disebut diagram garis lurus atau diagram garis. Diagram garis biasanya digunakan untuk menyajikan data statistik yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Dan di sini ada contoh poligon frekuensi atau diagram garis, yaitu
data yang menunjukkan penjualan mobil dari tahun 1995 sampai tahun 2004. Dapat kita lihat pada tahun 1995 penjualan mobil sebanyak 15 mobil yang terjual. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 1996, kemudian mengalami kenaikan lagi pada tahun 1997 dan mengalami penurunan pada tahun 1998. Kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 1999, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2000 dan mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2001, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2002 sampai 2004. Kemudian yang kedua, histogram atau diagram batang. Diagram batang pada umumnya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai suatu objek penelitian dalam kurun waktu tertentu. Diagram batang juga dapat digunakan untuk menggambarkan suatu data kuantitatif. Langsung saja kita lihat contohnya. Di sini ada contoh histogram atau diagram batang. Dari data kuantitatif yang tinggi badan siswa tadi, kita buatkan diagram batangnya seperti berikut. Di sini ada 6 siswa yang memiliki tinggi badan 120 cm seperti data yang kuantitatif tadi. Kemudian ada 4 siswa yang memiliki tinggi badan 125 cm. Kemudian ada 3 siswa yang memiliki tinggi badan 140 cm. Kemudian ada 2 siswa yang memiliki tinggi badan 145 cm dan ada 5 siswa yang memiliki tinggi badan 150 cm. Karena materi kita hari ini telah berakhir, maka dapat kita ambil kesimpulan yaitu statistika merupakan ilmu yang berkenaan dengan data. Data terbagi menjadi 2 yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Di sini ada 2 soal latihan. Saya minta kalian mengerjakan latihan yang ada di sini. Yang pertama, carilah contoh data kuantitatif, buatlah dalam bentuk histogram. Kemudian yang kedua, carilah contoh data kualitatif beserta penjelasannya.